soul, the lifter of my head. Only you, the one who praised my sins and wipes away my sin. Go on. With you, yeah, I feel so secure, 'cause you are my redeemer. In you, I find my peace, and I'll give you all my praise. Oh, the thoughts of who you are make melodies in me. Songs of joy and victory are written in this place. I tune my heart to sing, I move my feet to dance in a rhythm of praise. I tune my heart to sing, I move my feet to dance in a rhythm of praise. Yeah. Jesus, Jesus, the rhythm of my soul. Jesus, the rhythm of my soul. Mari semuanya bertepuk tangan bersama-sama, come on. Shake. We go. Here we go. 1, 2, 3, go. Shake, 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 hey. I tune my heart to sing, to dance in a rhythm of praise. I tune my heart to sing, I move my feet to dance in a rhythm of praise. Yeah. Jesus, Jesus, the rhythm of my soul. Jesus, the rhythm of my soul. Hallelujah. Come on. Your words, they take my breath away. You pull me up out of the dark. Your love so pure, it colors my life. You cast out all fear from my heart. You give me reasons to rejoice. Your joy and smile, they always make me laugh. Your spirit turns a new melody in my mouth. My lips shall testify and lift your name on high. 1, 2, 3, in this heart of mine, there will flow songs of praise unto you. Oh, I will rejoice as your spirit dwells in you. And I will laugh, I will dance, I will shout your praise, oh Lord. I will rejoice as your spirit dwells in you. Your words, they take my breath away. You pull me up out of the dark. Your love so pure, it colors my life. You cast off all fear from my heart. Amen. Your joy and smile, they always make me laugh. Your spirit burns a new melody. My lips shall testify and lift your name on high. In this heart of mine, there will flow songs of praise unto you. Oh, I will rejoice as you
sudah bagi dunia karyamu, kasihmu oh yang termulia. Tiada terselami besar dan perbuatanmu. Kau beri hidupmu oh bagi diriku. Tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya. Puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Namanya siapa? Begitu besar kasih karyamu, kasihmu yang mulia. Tiada terselami. Kau beri hidupmu oh bagi diriku. Tiada. One, two, three, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Yesus Tuhanku, anugerahmu selalu baru. Tiada berkesudahan. Betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau. Betapa, oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Segala kemuliaan hanya bagi namamu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu yang gak pernah berkesudahan. Kami menyembahmu ya Allah. Kami menyembahmu Yesus. Thank you God.
majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, our King of grace divine. Jesus, name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, blessed Redeemer, we lift our hands and sing. Holy, holy, God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you forevermore. Majesty, majesty, wonderful your name in all the earth, marvelous, glorious you are, our King of grace divine. Jesus, Jesus, name above all names, we raise our voice in praise. Jesus, yes, blessed Redeemer, we lift our hands and say, holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you for holy, 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 God Almighty, the glory of our Lord, we praise forevermore. Faithful Savior, mighty tower, the glory of our Lord, we praise you blessing and honor, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing and honor, blessing and honor, glory and power, blessing and honor to you. Blessing, glory
magnify your name. We glorify your name, oh Lord. We worship you. Holy, holy, holy. Oh, thank you, Jesus. Then sing, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing, my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my soul,
Haleluya, haleluya. Biar segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dan kalau hari ini kami memperingati kenaikan-Mu ke surga. Terima kasih karena Kau tidak meninggalkan kami yatim piatu. Kau berikan Roh Kudus-Mu buat setiap kami. Dan Kau menyediakan juga rumah Bapa itu bagi kami Tuhan. Dan Kau akan datang kembali suatu hari nanti untuk menjemput kami pulang. Untuk membawa kami berada di tempat Engkau berada. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang besar atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Senang bisa menyapa Anda sekalipun tidak bisa bertatap muka. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Sungguh kami yang di sini merasakan bahwa rasa kangen kami, rasa rindu kami makin bertambah-tambah, makin memuncak. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, dan kita berharap supaya semuanya ini bisa berlangsung, bisa selesai dan situasi kembali normal, kita bisa beribadah di tempat yang sama dan menyembah Tuhan bersama-sama kembali dan bisa bertatap muka dengan Anda sekalian. Senang bisa menyapa Anda di kebaktian hari ini. Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu saudara-saudari ketahui bahwa ibadah untuk sementara melalui online, demikian juga dengan Connect Group atau kelompok sel atau CG di tempat kita. Bagi Anda member CG, Anda tahu link atau aplikasi apa yang dipakai untuk CG online. Dan bagi Anda yang belum tergabung dalam Connect Group, Anda bisa mendaftarkan diri Anda untuk kalau Anda mau ikut dalam CG online. Anda bisa daftarkan diri Anda melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi atau layar gadget Anda. Dan tidak ada pengumuman yang lain, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Selain sebentar kita memberikan persembahan. Dan persembahan merupakan bagian daripada ibadah kita, bagian daripada penyembahan kita pada Tuhan. Anda bisa memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera juga di layar TV atau gadget Anda. Mari kita berdoa buat persembahan kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Minggu demi minggu kami lalui, terima kasih Tuhan. Buat penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami, atas keluarga kami. Sekalipun kami ada di masa-masa yang seperti ini, kami tahu Tuhan, ada juga hal-hal yang indah yang Kau sediakan buat kami di masa-masa seperti ini. Kami tidak mau luput, kami mau meraih apa yang seharusnya kami bisa kerjakan di masa-masa seperti ini. Waktu bersama dengan keluarga, waktu yang lebih banyak juga untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami mau gunakan sebaik mungkin Tuhan. Kami mengucap syukur, kalau sebentar kami juga diberi kesempatan untuk berikan persembahan. Kami mau berikan persembahan ini sebagai bagian daripada rasa syukur, rasa cinta kami, penyembahan kami kepadamu. Kami berikan persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jangan sampai terlewatkan ibadah GMS Online tanggal 24 Mei 2020 dengan tema 5 Bahagia bersama Pastor Philip Mantova. Kami menyediakan hotline layanan FLC, Connect Group, dan GMS Surabaya Barat selama masa bekerja dari rumah. Jika Anda membutuhkan layanan jemaat, silakan hubungi nomor yang sudah tersedia. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan scan QR Code di HP Anda melalui aplikasi BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, dan Link Aja, atau transfer melalui rekening BCA atas nama GRJ Mawar Sharon. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan
Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Ya berikan Roh Kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh kami rindu Tuhan bersekutu selamanya. Mari angkat hati kita, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus. Oh Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Dengan segenap hati kami panggil namamu ya Tuhan. Allah Roh Kudus, Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Kami rindu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sahabatku, Allah Roh Kudus, kau hadir di sini. Lawatlah umatmu, jemaatmu di mana-mana. Yang sedih kau hiburkan, yang sakit di kau sembuhkan. Yang teguh hatinya kau tambahi dengan damai sejahtera. Curahkan Roh Kudusmu hari ini saat kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sebentar lagi Pentakosta. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dalam persoalan hidup sehari-hari dan pergumulan pribadi sebagai yatim piatu. Roh Kudus, Engkaulah pengacara kami. Tuhan Yesus, Kau ada di samping kanan Allah Bapa.
bersyafaat bagi kami semua. Urapi gerejamu dan urapi firman-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Shalom kepada seluruh jemaat. Damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai Anda semuanya. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. 2000 tahun lalu Tuhan Yesus naik ke sorga dan berjanji akan datang kembali. Nah, inilah harapan iman kita tentang kenaikan Tuhan. Mari kita sama-sama buka di Yohanes pasal 14 dengan judul Rumah Bapa. Sementara Anda di rumah-rumah, Bapa bersama dengan Anda. Ya, Rumah Bapa bicara tentang sorga. Kita akan baca pasal 14 ayat 1 sampai 6 saja, lalu saya bahas ayat per ayat. Ambil catatan, HP juga boleh, ya, untuk Anda menulis rema-rema atau remah-remah yang berjatuhan dari sorga berupa firman dalam kehidupan Anda. Firman ini akan menjadi akselerasi dan firman ini akan menjadi jawaban, solusi dan terobosan. Percayalah terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan bahwa apa yang kita akan segera terima, ini semuanya adalah firman Allah. Dan saya yakin asal yang diberitakan adalah Tuhan, bukan pikiran manusia, tapi apa yang tertulis dalam Alkitab itu bukan hanya berguna bagi kehidupanmu, tapi menjadi mujizat yang Anda nanti-nantikan. Pasti akan terjadi. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 saya baca keseluruhan dulu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat 6, kita baca bersama-sama dengan suara keras dan lantang. Ya, Tuhan mendengarkan waktu kita membaca Alkitab ini. Mari kita baca bersama-sama, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Katakan amin. Amin. Ayat 1, janganlah gelisah hatimu. Hari ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Nah, itu ada maknanya. Kenaikan Tuhan itu sangat luar biasa artinya dalam kehidupan orang percaya. Karena itu jangan gelisah dalam kehidupanmu sehari-hari, apapun tantangannya. Apapun yang kita hadapi, yang sekarang sedang kita menghadapinya, atau yang nanti kemudian hari yang tidak menentu dan kita tidak tahu. Do not worry. Jangan gelisah hatimu. Yesus itu melihat dengan bird's eye view. Bird's eye view. Artinya Yesus melihat itu dari atas. Dia melihat secara jelas. Dia pegang masa depan kita. Yesus tidak setara. Dia berada di bumi secara fisik yang terbatas. Daging darah manusia seperti waktu Yesus masih belum mati, belum dibangkitkan. Dia ada di Galilea suatu hari, ketika pergi ke Yerusalem, Yesus tidak bisa hadir dalam tubuh manusianya. Dia anak Allah, tetapi tunggu sampai kebangkitan dan kenaikannya. Dia di dalam kemuliaan Bapa. Sekarang Tuhan Yesus tidak lagi dibatasi. Seperti pada waktu 2000 tahun lalu Tuhan Yesus masih sebagai anak manusia. Dia adalah Allah yang sudah dibangkitkan. Anak Allah yang sudah bangkit. Dia adalah Allah yang melihat segala perkara. Dia bukan saja ada di masa lalu kita. Dia ada di masa kini dan masa depan juga. Tuhan itu bukan begini. Nanti dia ada di situ. Tuhan ada di mana-mana. Bird's eye view. Mata elang dari ketinggian melihat seluruh bulatan bumi. Setiap kejadian. Dia ada di masa lalu kita. Masih ada di sana. Dia ada di masa kini kita. Dia ada di sini bersama dengan Anda dan saya. Dia ada di masa depan kita.
Dia bukan nanti akan ada di situ. Dia sekarang sudah ada di masa depan. He is already in your future. God sees everything. Itu makna kenaikan. Karena itu jangan gelisah hatimu. Kata gelisah itu artinya apa? Kata gelisah itu artinya hatinya gundah gulana. Bukan cuma worry atau rasa khawatir, tapi juga takut sesuatu yang tidak menentu. Gelisah itu akarnya adalah roh ketakutan. Waktu saya masih kecil, ketika saya masih di bangku sekolah, waktu SD secara khususnya, teman-teman saya suka bilang begini loh, aduh amsyong aku. Itu bahasa sehari-hari, bahasa anak-anak, bahasa jalanan. Sambil mengelus-ngelus dada, amsyong saya. Artinya berdarah di dalam sini. Luarnya kelihatan baik-baik, tapi dalamnya hancur lebur. Itu amsyong kata anak-anak kecil, entah dari bahasa apa itu saya nggak tahu. Tapi hari ini gelisah juga itu maksudnya. Gelisah itu berarti kita hancur-hancuran di dalam sini. Kita itu berdarah-darah di hati. Kita terusik, terganggu. Kita terburu-buru, panik, ketakutan, tidak menentu. Kita bimbang dan ragu. Dan bukan cuma begitu saja, di dalam hati kita ini tidak ada pegangan yang pasti. Dan Tuhan berkata, janganlah hatimu dalam kondisi seperti itu. Seolah-olah Tuhanmu mati. Dan seolah-olah Tuhanmu itu manusia yang terbatas di masa kini, gak bisa lagi kembali ke masa lalu, gak bisa menuju masa depan. Tuhanmu itu bukan orang. Dia memang pernah menjelma sebagai manusia pada mulanya firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjelma menjadi manusia. Tinggal di antara manusia. Namun manusia membencinya, tidak suka terangnya. Tapi barang siapa percaya kepadanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Tuhan kita pernah jadi manusia. Tapi dia sudah dibangkitkan setelah dia mati bagi dosa. Lalu setelah itu 40 hari kemudian setelah Paskah, dia naik ke sorga. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, melihat segalanya. Jangan gelisah hatimu. Tuhan pegang kendali segala situasi. Percayalah kepada Allah. Ini alasan tidak gelisah. Dan percayalah juga kepadaku. Ini kata-kata Yesus di Yohanes 14 dicatat. Ada dua fondasi kenapa hati tidak boleh gelisah. Satu, percayalah kepada Allah. Katakan percayalah kepada Allah. Kita harus percaya kepada Allah bukan sebagai agama. Tetapi kita harus mengenal pribadinya. Hati gak akan gelisah kalau kita merenungkan yang satu ini. We have a God who is holy and wise. He is powerful, good, and faithful too. Kita punya seorang Allah yang baik dan bijaksana. Dia itu penuh dengan kuasa, maha tahu, maha bisa, namun dia itu setia kepada umatnya. Jangan hanya percaya kepada Allah, percayalah kepada Allah. Beda cuman hanya percaya saja secara agama atau teori belaka. Percayalah itu sangat personal, pribadi. Jangan cuman percaya, percayalah, berilah dirimu, dan really believe Him. Trust Him with your everything. Percayakan segala sesuatu kepadanya. You have a God that cares for you. He did not even spare His own begotten Son to beget you. Anda punya seorang Allah yang sangat peduli kepada Anda. Dia tidak sayangkan bahkan putra, mahkota, anak tunggalnya. Dikorbankan untuk mendapatkan Anda. Masa sekarang dia pelit dengan segala perkara? Masa dia sekarang menahan jawaban doa? Percayalah kepada Allah. Sungguh-sungguh. Yesus berkata, kita jangan gelisah. Karena kita harus naruh percaya kepada sang sumbernya. Dialah sumber segala sesuatu. Janganlah sesat hatimu, kata firman Tuhan di kitab Yakobus. Jangan katakan Tuhan mencobaimu, sebab Tuhan tidak dicobai oleh apapun, siapapun, dan Tuhan tidak mencobai siapa-siapa. Karena tidak ada pertukaran bayangan di dalam Dia, tidak ada kegelapan, tidak ada kejahatan. Tapi segala sesuatu yang baik dan sempurna datangnya dari atas, dari Bapamu di sorga.
Kita punya seorang Allah yang baik. Dialah sumber segala yang kita butuhkan. Sumber segala sesuatu yang kita perlukan. Baik hari ini maupun masa depan. Percayalah kepada sumbernya. Celaka kalau kita nggak percaya sama sumbernya. Kita minum air, kita bertanya-tanya. Ini air diambil dari apa? Apa isinya karbohidrat? Karena kita nggak punya keyakinan dengan perusahaan yang memproduksinya. When you want to believe God, atau kita mau mempercayai Tuhan, percayalah sampai kepada dasarnya. Percayalah kepada pribadinya. Percayalah kepada sumbernya. Di sumber kehidupan, yaitu Bapa sorga. Itu baik adanya. Mungkin kita cukup melihat banyak kejahatan dan kemalangan di kiri kanan kita. Fix your eyes upon the source. Fokuskan, pusatkan mata kita tertuju kepada sang sumbernya. Dan sumber itu baik dan sempurna. Percayalah kepada Allah. Lalu Yesus berkata, percayalah juga kepadaku. Kenapa di sini kesannya bertele-tele ya? Bilang aja believe in God, kan sama saja. Tapi Tuhan berkata begini loh, untuk bisa merajut iman di hati manusia yang biasa ragu-ragu dan bimbang, Tuhan berkata, percayalah kepada sumbernya, percayalah juga kepada perantaranya. Yesus menaruh diri sebagai mediasi. Dia mediator, perantara antara manusia dengan Allah. It's the cross. Salib itulah jembatan. Yesus ngomong begini, kamu jangan ragu sama sumbernya. Kamu juga jangan bimbang dengan perantaranya. Aku ini perantaranya. Makna kenaikan itu luar biasa loh. Di sorga sekarang ada seorang anak manusia yang berdiri untuk kita. Saya jadi ingat kata-kata Ayub ketika dia menderita sekali dan dia didera berbagai macam pencobaan. Teman-temannya enggak membantu, malah kawan-kawannya mendakwah, menuduh dia yang enggak lagi. Atas dosa yang dia tidak lakukan. Lalu Ayub dalam curhatnya berkata begini, biarlah ada seorang di sorga sana yang berdiri untuk aku, membela saya di sisi saya. Itulah Yesus. Itulah Yesus bagi kita. Berkali-kali Yesus menyebut dirinya sendiri sebagai anak manusia. Dia mengambil sisinya kita. Dia tidak mengatakan dirinya adalah anak Allah. Dia selalu berkata anak manusia. Jikalau anak manusia memerdekakanmu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Jikalau anak manusia datang, adakah ia menemukan iman? Why did he address himself as son of man, not son of God, even though he was and he is the son of God? Kenapa dia menyebut dirinya sebagai anak manusia? Bukan anak Allah, padahal dia adalah anak Allah yang tunggal. Dia ingin menunjukkan kepada kita bahwa dialah di sorga yang berdiri di sisi kita, membela kita senantiasa. Bukan membela kepada Bapa. Bapa mengasihi kita, dia menyerahkan anaknya yang tunggal supaya jangan kita binasa. Tidak ada kasih lebih besar daripada ini, kasih seseorang yang memberikan nyawa bagi saudara, bagi sahabatnya. Dia yang membela kita. Apa yang menjadi rancangan Allah tidak akan gagal karena ada Yesus dalam doa kita. Karena ada Yesus dalam iman kita. Karena perantaranya tidak cacat celah. Sekalipun Musa di hadirat Allah sekarang berbicara untuk kita, tidak terlalu berguna sebab Musa adalah manusia. Tapi Yesus tidak pernah berdosa. Doanya tidak akan pernah terhalang. Kata-kata yang keluar dari mulutnya pasti terjadi karena firman Allah. Dan Yesus sangat mengerti apa yang Anda gumuli. Karena dia pernah lapar. Dia pernah haus. Dia pernah tertolak. Dia pernah disiksa. Dia pernah dibunuh. He walked where we are walking. He stood where we are standing. He felt what we are feeling. Dia berjalan di mana kita sekarang sedang berjalan. Dia pernah berdiri di tempat di mana kita sedang berdiri dalam hidup di dunia ini. Dia merasakan apa yang sekarang kita rasakan. Sekalipun Yesus tidak pernah kena kanker, tapi Yesus mengerti orang-orang yang harus di kemoterapi. Jarum kemo yang menusuk tubuhmu itu tidak lebih tebal, tidak lebih karatan daripada jarum paku yang menembus tubuhnya. Yesus tahu apa itu rasa sakit. Yesus tahu apa itu ditolak. Percayalah
bahwa perantaramu itu sangat peduli. Dan bukan cuma dia peduli, dia sangat mampu. Saya bersyukur di sorga ada yang maha kuasa dalam wujud manusia. Ketika dia bangkit, bahkan Thomas bisa mencucukkan tangan yang berlubang paku. Kita yang cacat kalau kita mati, lalu kita dibawa Tuhan ke sorga, kita akan dapat tubuh mulia. Yesus yang mulia jadi hina untuk kita ketika bangkit masih tetap memakai tubuh penyalipannya. Bayangin dia cacat, ada lubang paku demi kita. Supaya lubang kita dia isi dengan kasih karunia. I'm glad ada perantara. Someone in heaven, seseorang di sorga. Seseorang yang bukan orang. Tapi dia adalah anak manusia yang mengerti apa yang saya alami dan lalui. Tapi dia juga 100% Allah. Dan dia maha bisa, maha mampu. Tidak terhalang semua kata-katanya. Dan dia membela saya di sorga. Percayalah kepada Allah, kata Yesus. Percayalah juga kepadaku. Itu makna kenaikan. Kita bukanlah tanpa pembelaan di alam sorga. Ada seseorang di atas sana, pengacara kita yang tidak pernah mati dan tidak pernah salah. Yesus namanya. Ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Di ayat 2 dikatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sorga itu baru namanya rumah. Hidup sekarang ini sementara. Dan juga bahkan badan tubuh kita ini yang disebut bait suci. Hanyalah tenda sementara. Saya jadi ingat surat Petrus berkata begini. Selama kita masih hidup dalam tenda ini. Maksudnya tubuh, jasmani. Takut dan gentarlah akan Tuhan. Karena kita ini hanya menumpang sementara di bumi atau di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, semua yang di dunia ini semuanya sementara. Kemuliaan maupun kesengsaraan. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Di sorga baru namanya rumah. Di bumi ini segala sesuatu hanyalah tenda. Berarti hidup kita, kalau diizinkan Tuhan hidup lama, 7, 80, 90 tahun bahkan. Tidak ada bandingannya dengan hidup kekal selama-lamanya. Hidup di bumi ini sebentar saja. Pastikan maksimalkan. Pastikan kita kelola seolah-olah satu hidup itu sebuah talenta. Jangan disembunyikan di bawah tanah. Setiap hari hiduplah seolah-olah hari terakhir. Tapi setiap hari kelolalah setiap talenta seolah-olah selama-lamanya Anda hidup di bumi ini. Kita harus memaksimalkan kehidupan setiap hari. Ya. Tapi ingatlah bahwa hidup kita di bumi sementara ini nothing compares to eternity. Di sana ada rumah, kata Alkitab. Di sorga itu ada rumah beneran, dalam bahasa Inggrisnya, in my father's house are many mansions. Di rumah Bapakku, kalau di bahasa Indonesianya banyak tempat tinggal. Bahasa Inggrisnya di rumah Bapakku ada banyak istana. Many mansions atau rumah megah. Jadi ternyata di sorga itu memang ada rumah-rumah. Saya percaya masing-masing tempat atau rumah tempat tinggal yang Tuhan sediakan buat umatnya itu pasti distinct. Tidak mungkin pukul rata. Masing-masing didekorasi dengan indah, ciptaan baru. Kalau di dunia ini semua ada arsitek atau ada insinyurnya, dibangun oleh tangan orang. Sorga disebut sebagai bumi yang baru, langit yang baru yang dibangun oleh tangan Tuhan. Kalau manusia aja bisa begitu kreatif membangun tempat tinggalnya, tempat yang dihuni sementara, 10 tahun lagi akan mulai kelihatan sipnya atau mulai harus dicat ulang. Mulai kelihatan retak sana sini, perabotnya mulai usang. Itu aja didekor setengah mati. Didekorasi dengan sungguh-sungguh, bayar mahal lagi. Untuk jadi mewah, kreatif, semampu keluarga itu. Kalau dibangun dengan tangan orang aja, demikian rinci, apalagi dengan tangan Allah. Jadi di sorga itu ada dunia fisik, namun tidak sama dengan jasmani manusia. Rumah di sana bukan dari batu bata. Apakah benar tanahnya itu lantainya dari emas, saya nggak tahu. Tentu Tuhan jauh lebih kreatif dari itu. Kalau emas semua kan jelek.
Kan dingin rasanya. Udahlah, gak usah mendahului firman. Pokoknya Alkitab berkata, Yesus ngomong begini, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Tempat tinggal itu beneran. Itu adalah wujud yang nyata. Jadi kita di sorga itu juga tidak gentayangan. Orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus itu diberi tubuh kemuliaan. Paulus menulis dalam suratnya kepada Korintus, bahwa ada kebangkitan. Dan bahwa nanti manusia-manusia Kristus akan diberikan tubuh-tubuh yang baru. Badan kita nggak bisa di-compare dibandingkan dengan tubuh kita sekarang. Coba bandingkan daging sapi dengan daging ayam. Coba bandingkan ikan kakap merah dengan kerapu. Sama-sama di lautnya, fisiknya beda. Yang pasti tubuh sekarang ini hina dibandingkan dengan tubuh mutakhir dan canggih yang Tuhan ciptakan nanti. Semua orang yang mati di dalam Tuhan, karena Yesus sudah mati dan bangkit untuk mereka, akan dibangkitkan. Look, His resurrection guarantees our resurrection. Kebangkitannya menjamin kebangkitan kita. Karena Yesus dibangkitkan, dia yang sulung, kita akan dibangkitkan pula. Kalau mau tahu kira-kira tubuh kemuliaan itu seperti apa, yang paling mendekati bocoran-bocorannya itu ada, yaitu ketika Yesus dibangkitkan hari itu ketemu Maria Magdalena di kuburan yang kosong itu. Waktu Maria Magdalena enggak ngerti ini dia bicara dengan siapa, dikiranya tukang kebon mau dijamah, Yesus berkata, jangan pegang aku belum pergi kepada Bapakku. Itu tubuh kemuliaan. Murid-murid lagi kumpul di satu ruangan, tiba-tiba dia bisa muncul di sana. Kaget semua. 40 hari penampakan kan? Jadi antara Paskah, kebangkitan, sampai Yesus naik ke surga itu 40 hari Yesus di bumi dalam tubuh kemuliaan. Yesus muncul di sana untuk bertemu dengan Thomas yang ragu-ragu. Thomas disuruh mencucukkan tangannya ke lubang paku. Lalu Yesus makan untuk menunjukkan bahwa dia bukanlah roh halus. Dia makan di depan mereka, makan ikan dan sebagainya. Mereka terkejut dan terkagum-kagum, lalu dia lenyap. Seolah-olah bisa tembus tembok, bisa maha hadir begitu. Lalu Yesus di tepi pantai, kita semua tahu cerita itu sangat klasik, terkenal sekali. 3 kali Yesus berkata, apakah kamu mengasihi aku, kepada Petrus? Dia menangis terseduh-seduh. Yesus ada di situ. Lalu waktu dalam perjalanan ke Emmaus, ada 2 murid Yesus, tiba-tiba dia muncul di tengah-tengah. Lalu memecah-mecahkan roti. Mereka nggak sadar itu sang juru selamat. Mungkin rupa Yesus berubah. Tapi mereka merasa, ini juru selamatnya, ini Tuhan Yesus yang sama. Lalu setelah mereka menyadari bahwa itu adalah Tuhan, mereka sadar seperti dicelikkan mata rohani, tiba-tiba Yesus lenyap dari antara mereka. Tubuh yang sama itu, ketika disaksikan beratus-ratus pasang mata ke daerah dekat Bukit Zaitun sana, Yesus diangkat di awan-awan. Seolah-olah tubuh itu gak kena gravitasi, dia naik kepada Bapaknya. Lalu ada janji dia akan datang kembali. Murid-murid itu terkagum, tercengang melihat ke atas, ada malaikat yang menepuk pundak seseorang di antara mereka dan berkata, hai orang Galilea, kenapa kamu melihat ke atas? Dengan cara yang sama dia akan kembali. Masuklah ke Yerusalem, nantikan janji Bapa. Dia sudah menunggumu di sana. Tubuh kemuliaan bisa makan, bisa dipegang, tapi bukan tubuh yang sama. Beda kakap merah, beda kerapu. Beda daging manusia. Manusia ras berbeda aja, beda jenis fleshnya. Nanti itu ada yang namanya tubuh kemuliaan. Kalau tidak ada tubuh kemuliaan, kita gentayangan. Ngapain ada tempat tinggal? So heaven is real. Bukan karena kita pernah melihatnya atau pengalaman saja. Yang penting apa yang ditulis di dalam Alkitab. Di rumah Bapakku, in my father's house, there are many mansions. Ada banyak rumah megah, tempat-tempat tinggal. Dan nanti di sana itu durasinya selama-lamanya. Rumah di sini hanya cor-coran. Rumah di situ tuh kekal, di sini hanya sementara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, janganlah cari harta di bumi. Kelola. Kelola untuk turun-temurun, untuk orang yang di samping kiri kanan dan sekeliling kita, supaya dimanapun ada marga Anda, di situ ada 5.000 orang makan. Gitulah istilahnya. Jangan sampai kalau Anda tidak kelola, nanti anak cucumu yang minta-minta roti. Kelola setiap hari. Jangan menunggu di sotoh, menunggu Tuhan datang hari ini. Talenta jangan disembunyikan di bawah tanah. Bekerja, studi, sekolah, wisuda, S1, S2. Seolah-olah hidup selamanya di dunia. Tapi hatimu jangan melekat kepadanya.
Lakukan perkara-perkara yang mendatangkan nilai kekal di dalam diri orang lain maupun dalam diri keluargamu, dalam diri Anda sendiri. Karena kita tahu hidup di bumi ini sementara, tubuh kemuliaan menanti, dan juga tempat tinggal. Ada orang berkata, apakah sekarang kita ini sedang melayani Tuhan itu pelan-pelan di sana direnovasi, nanti kalau kita sudah selesai, kelar juga rumah kita di sana. Kreatif sih, tapi saya nggak berani ke sana. Saya nggak berani berpikir sejauh itu. Saya nggak berani berpikir. Yang pasti Tuhan Yesus berkata, jikalau aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ, ayat 3, dan telah menyediakan tempat bagimu, waktunya akan tiba, ya, waktunya akan tiba, semua akan indah pada waktunya. Tuhan akan menentukan kapan, aku akan datang kembali. Yang pasti penggenapan kitab suci akan mulai satu-satu digenapi. Bukan hanya penggenapan firman Tuhan atas hidup kita secara pribadi, tapi atas dunia ini. Apa yang pernah dikatakan Nabi Daniel, Nabi Zakaria. Apa yang dikatakan di kitab Wahyu oleh Rasul Yohanes. Apa yang dikatakan semua kejadian di akhir zaman. Semua nabi-nabi, semua hukum Taurat, satu-satu akan digenapi. Baik itu atas Israel, atas bangsa-bangsa. Atas gereja Tuhan, atas orang-orang yang tidak percaya. Itu akan digenapi. Nanti pada waktunya, ketika waktu Tuhan telah tiba, dia akan datang kembali. His resurrection guarantees our resurrection. His ascension guarantees our ascension. Kebangkitannya menjamin kebangkitan kita. Kenaikannya menjamin kenaikan kita. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu berada di sana jauh di udara. Nyanyian yang belum pernah didengar, yang akan didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah akan menjemput kita pertemuan di udara. Yesus sudah berkata, 2 orang berjalan bersama-sama. Di tempat kerja yang satu diangkat, yang satunya ditinggal. 2 orang satu ranjang, yang satunya lenyap. Mungkin istrinya yang ditinggal karena istrinya tidak mau terima Tuhan. Atau suaminya yang tertinggal karena istrinya cinta Yesus, mendoakan seluruh keluarga, tapi suami terus menentang Tuhan. Tapi kalau dua-dua di atas ranjang itu adalah orang-orang yang di ranjang sana di luar pernikahan, perselingkuhan, dua-dua pasti ketinggalan. Suami istri pun tidak diangkat bersama. Bapak Ibu Saudara, Yesus menubuatkan rapture. Yesus menubuatkan yang namanya pengangkatan gereja Tuhan. Sebelum kedatangannya kedua kali di bumi, akan ada pengangkatan lebih dulu. Sebelum satu kurun waktu. Paulus mengatakan, tubuh kemuliaan itu bagi orang-orang yang mati di dalam Kristus disebut bahagia. Ketika dia meninggal dunia, nggak mungkin gentayangan. Mereka pasti dikasih tubuh kemuliaan. Nah, siapa yang dikasih tubuh kemuliaan tanpa lewat kematian? Yaitu orang-orang yang menyaksikan pengangkatan atau Tuhan datang di awan-awan. Paulus menulis dalam suratnya. Dalam sekejap mata, in the blink of an eye, seperti orang berkedip sekali begini aja, tiba-tiba tubuh jasmani kita diubah ke dalam kemuliaan. Saat itulah pengangkatan gereja Tuhan terjadi. Kenaikan Tuhan menjamin kenaikan kita. Kalau kita masih dalam tubuh yang sakit-sakitan ini atau tubuh yang gak sempurna ini, tubuh ini takluk tunduk sama hukum gravitasi. Yesus diangkat itu dalam kemuliaan. In the blink of an eye, waktu sangkakala berbunyi, kata Paulus dalam suratnya. Mereka yang masih hidup saat itu, waktu sangkakala dibunyikan, ditiup dari sorga, Tuhan menjemput gerejanya. Mereka akan diubah ke dalam kemuliaan. Inilah harapan orang percaya. Saya bicara begini bukan supaya kita berangan-angan, tapi supaya harapan kita itu di tempat yang maha tinggi. Kalau nggak gitu kita akan gelisah dan depresi. Sebenarnya murid-murid ini gelisah gimana sih? Saya kasih sedikit background, itu tadi saya lupa untuk singgung. Sebelum ini terjadi, Yesus ada peringatkan mereka, sebentar lagi aku akan mati di tangan orang-orang berdosa. Mereka down langsung. Mereka down. Karena mereka punya harapan sekuler atas Yesus. Mereka kepingin Yesus memulihkan ekonomi Israel, bahkan kerajaan seperti zamannya Raja Daud. Mereka ingin supaya Yesus kalahkan Italia, penjajahan Roma. Jadi mereka ada semi kecewa. Loh, kok Tuhan Yesus mati di kayu salib? Kok kalah? Mereka mikir untuk dirinya lah, kalau Tuhan Yesus ini mati, mereka sudah pilih Yesus loh. 3,5 tahun bersama-sama. Mereka kembali jadi nelayan, udah ketinggalan banyak. Pikiran mereka adalah karir. Pikiran mereka adalah karir mereka di bumi. Kehidupan duniawi. Jadi gelisah.
Gelisah. Their spirit were in a hurry and were in confusion. Roh mereka di dalam mode tergesa-gesa dan kebingungan. Mereka tidak tahu bagaimana Tuhan bilang, calm down, oh storm. Tenanglah. Tenanglah, hai badai taufan yang ada di dalam hati mereka dan dalam jiwa. Jangan gelisah. Harapan kita harus di tempat yang maha tinggi. Kita harus tahu dulu, buat apa kita bicara tentang iman kalau kita tidak bisa melihat kekekalan. Orang Kristen anak Tuhan harus punya iman sampai kekekalan. Kalau mau punya iman tuh harus sampai dasar. Dong. Sampai ujung bawah. Sumbernya harus kena. Iman itu harus kena ke sumbernya. Percayalah kepada Allah. Dong. Sampai ke dasarnya. Kalau imanmu tidak sampai ke dasar itu bukan iman. Dan imanmu tuh harus sampai ke langit, tembus langit di atas sana. Sampai kepada kekekalan. Makanya itu doa Paulus buat jemaat. Supaya roh wahyu dan hikmat memenuhimu. Supaya engkau mengenal betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya kasih Allah bagimu. Harapan kita harus di tempat yang maha tinggi. Kalau tidak gitu kita tidak akan kuat melawan badai di hati. Dan badai kehidupan ini. Ya, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Sebab aku pergi ke situ ayat 2 untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus loh, pergi itu bukan jalan-jalan. Yesus pergi itu bukan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Banyak orang itu merasa kok gak mau ya Yesus itu. Murid-muridnya waktu itu merasa kenapa Tuhan Yesus meninggalkan kita. Yesus pergi itu untuk memulai His heavenly mission. His heavenly ministry. Adalah lebih baik untuk aku pergi. Kalau aku gak pergi Roh Kudus, penghibur itu gak akan datang kepadamu. Kalau aku tidak pergi dengan kata lain, bahasa sehari-hari. Kalau Yesus ngomong sama Petrus dan kawan-kawannya. Kalau aku tidak pergi meninggalkanmu. Kalau aku tidak naik ke sorga. Setelah mati dan bangkit pada hari ketiga. Maka Yesus secara fisik hanya sampai ke Timur Tengah. Hanya di situ pelayanannya. Kira-kira di sana. Nggak mungkin sampai ke Asia, kemana. Karena sekalipun dia berjalan di atas air. Sekalipun dia memecah-mecah 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan ribuan orang. Tapi Yesus secara jasmani tetap harus ikut dengan hukum jasmani. Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Lebih baik aku pergi. Aku pergi ke sana untuk memulai pelayanan sorgawi. 3,5 tahun the public ministry atau pelayanan Yesus di mata publik. Hanya 3,5 tahun saja dia merombak dunia. Tapi dia meluangkan lebih banyak waktu di alam sorgawi untuk kita. Ibrani berkata, dia bersyafaat untuk kita. Imam besar kita yang gak pernah mati. Pendeta bisa meninggal dunia. Gembala bisa silih berganti. Ada satu pendoamu. Satu pendoamu, ada satu pembelamu, ada satu pengacaramu dan pengacaraku yang sekarang senantiasa hidup selamanya, imam besar kita di sorga. Dia selalu mengerti kebutuhan kita. Dia tahu pergumulan kita. Dia berkata, aku pergi ke situ aku pergi bukan meninggalkanmu. Sementara dia pergi meninggalkan murid-muridnya, dia meninggalkan 10 hari kemudian pencurahan. Dia meninggalkan kemahatauannya, kemahakuasaannya, dan bukan cuma dibatasi fisik di daerah Timur Tengah, dan kemahahadirannya. Saya ulang, dia meninggalkan kemahahadirannya, kemahatauannya, dan kemahakuasaannya di dalam Roh Kudus. Dia pergi ke sorga untuk membela kita, dan dia meninggalkan kemahabahaannya tadi di dalam Roh Kudus bersama dengan gerejanya. Dia berkata, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan 10 hari kemudian Pentakosta, Tuhan curahkan rohnya. Dan Roh Kudus adalah Allah. Dia maha tahu. Lihat Anania Safira, Petrus nggak tahu. Sembunyi-sembunyi itu suami istri ternyata ada konspirasi. Mereka berdua langsung dapat hukuman di tempat.
Itu Roh Kudus, dia tahu segalanya. Kemahadirannya, lihat Filipus. Filipus disuruh langsung pergi untuk bertemu dengan Sida-Sida di Ethiopia. Padahal dia di Samaria, di utara, di atas sana, tengah-tengah. Disuruh pergi ke Gaza, di jalan lurus itu di daerah selatan. Kok bisa tahu di situ ada Sida-Sida lagi baca Yesaya? Setelah membaptisnya, tiba-tiba Roh Kudus bawa dia, langsung dia lenyap, hilang. Dibawa ke sebuah tempat yang lain untuk menginjili. Roh Kudus itu maha hadir. Dan dia maha kuasa. Lihat orang dibangkitkan. Dorcas dibangkitkan ketika Roh Kudus datang. Dan dia menyembuhkan orang yang lumpuh di gerbang indah. Ketika Petrus berkata, emas perak tidak kupunya. Apa yang kupunya kuberikan padamu, dalam nama Yesus berjalanlah. Itu setelah lidah api itu hinggap ke kepala si Kefas. Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak meninggalkan kita yatim piatu. Dia meninggalkan kita dengan kemahatauan, dengan kemahadiran, kemahakuasaan di dalam pribadi Roh Kudus yang dicurahkan. Roh Kudus itu yang membantu kita, menolong kita, menuntun kita ke dalam segala kebenaran, menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Roh Kudus itu yang akan memuliakan aku, kata Yesus. Dia akan bicara tentang dirinya. Dia akan menyampaikan kepadamu apa yang dia terima dari aku. Sebagaimana aku menerima dari Bapa. Roh Kudus akan mengingatkanmu segala sesuatu yang pernah aku ajarkan kepadamu. Dia akan menuntunmu dalam segala kebenaran. Ada buah-buah roh, ada karunia-karunia. Kita nggak maha tahu, Roh Kudus yang maha tahu. Dialah roh Allah, dialah Allah. Kita nggak maha kuasa, dia yang berkuasa, dia yang maha kuasa. Kita nggak maha hadir, dia maha hadir. Dan dia hidup di dalam diri kita untuk mengajari kita hidup bagi Yesus setiap hari. Dan hidup dalam kemenangan. Dan Roh Kudus yang sama sekarang melalui khotbah saya mengingatkan Anda. Bahwa harapan orang percaya harus di tempat yang maha tinggi. Di bawah ini hanya mengelola. Tapi hati jangan melekat kepada dunia. Amin Bapak Ibu Saudara. Lalu dikatakan di ayat 3, saya baca kembali, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Saya ulang ayat 3b sampai 4a, sampai 4. Supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kamu berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kadang-kadang kita bingung antara Firdaus atau sorga. Orang kalau mati sebelum Tuhan datang kembali itu langsung masuk sorga atau ke Firdaus dulu. Karena kita terngiang-ngiang dengan perkataan Yesus kepada sang penyamun yang ada di sisi atau di sampingnya. Yesus mati kan pukul 3, gelap gulita, gempa bumi. Sehingga perwira Itali berkata, sungguh dia ini anak Allah. Kan robek itu antara yang namanya tirai bait suci yang memisahkan manusia dengan hadirat Allah itu robek persis di tengahnya dari atas ke bawah. Tapi sang penyamun itu kuat fisiknya. Ini semua adalah orang-orang korak-korak. Ini adalah preman-preman. Mereka nggak mati-mati, tapi keesokan hari Sabat. Jadi mereka mulai malam itu. Jadi para perwira mematahkan kaki mereka. Sehingga mereka tidak bisa tarik nafas karena mereka digantung di atas salib seperti Yesus. Nah, sebelum penyamun ini sebelum Yesus mengembuskan nafas terakhirnya, Yesus sempat melayani dan menyelamatkan jiwa salah satunya. Yang satunya terus mencemooh Yesus. Yang satunya berubah pikiran, akhirnya dia membela Tuhan. Dan dia berkata, ingatlah aku ketika engkau sudah sampai. Ingatlah ketika engkau datang kembali. Ingatlah aku ketika engkau dalam kemuliaan. Yesus berkata, petang ini juga, sore ini juga, kamu sudah bersama dengan aku di Firdaus. Nah, ada orang bertanya, kalau orang itu mati, kan kita bicara kenaikan. Kalau bicara kenaikan, ayo kita bicara tentang sorga. Apa yang kita tahu dari firman Allah, kita saling sharing. Nah, ketika orang itu mati, dia langsung masuk ke sorga atau Firdaus? Saya kasih. Kita jangan terlalu fokus, sekalipun sorga itu tempat tinggal yang nyata. Sorga itu bukan gentayangan, tapi tempat fisik yang mulia. Tapi janganlah kita terlalu fokus ke itunya. Tetap yang utama di sorga adalah Dia yang kita sembah. Suatu hari saya pernah berlibur dengan
anak-anak saya dengan keluarga dan istri anak-anak sebuah tempat. Saking senangnya, pernah kan? Kadang-kadang kita merindukan ya saat-saat kita sekarang di rumah gini, waduh kapan liburan. Waktu liburan dengan keluarga, saya suka nyetir orangnya. Jadi saya nyetir dari satu kota ke kota lain waktu itu. Saya setir dengan pemandangan bagus, jalan gitu, senang hatinya. Anak-anak masih kecil waktu itu saya lihat anak-anak tertidur, ya dengan nyenyaknya, ya dengan nikmatnya. Saya ngomong sama istri saya, sungguh loh, this is home. Loh kangen gak saya dengan rumah yang saya tinggalkan sementara liburan? Ya kangen, tapi gak seberapa. Bagi saya yang penting home, bukan house. Bukan rumah RT RW-nya, tapi rumah keluarga dan anggota keluarga yang saya cintai dan kasihi. Saya bilang sama istri saya pegang tangannya sambil saya setir, saya bilang begini, saya pegang sebentar saya ngomong begini, I don't need to go home. Kalau asal kita sama-sama sekarang gini, ini sudah rasa seperti di rumah. Kita berdoa supaya keluarga kita selalu bersatu. Nah, sama. Saya nggak peduli mau Firdaus, mau sorga kek, mau gini, mau sorga yang nanti final, atau Firdaus dulu, apakah ada tempat itu, saya nggak peduli. Pokoknya firman ini bicara dengan jelas. Supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kamu berada, itu hati Tuhan. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ, kita selalu bersama, we are always together. Jadi orang percaya kalau mati, di dalam Tuhan tuh begini, kita tutup mata di sini, melek sebelah sana, 1 detik kemudian, antara kita melihat malaikat Tuhan jemput kita, bukan malaikat maut, antar kita ke Tuhan Yesus karena dia adalah jalan, kebenaran dan hidup, atau kita akan melihat Tuhan Yesus sendiri, waktu kita buka mata di sana, dia mengulurkan tangan dan berkata, welcome home. Dan dia tuntun kita kepada Bapa karena Yesus berkata, tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Pokoknya, di mana aku berada, kamu di situ. Kemana aku pergi, kamu ada di sana. Doesn't matter to me. Mau transit di mana kek, saya mau di Abu Dhabi, saya mau di Soekarno-Hatta di Jakarta punya lapangan terbang, mau di Juanda di Surabaya, pokoknya me with my family, me with my loved ones, pokoknya aku bersama dengan orang yang kucintai, enggak masalah. Jadi jangan perdebatan soal sorga itu berupa tempatnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah selamat? Itu yang penting, sudahkah dosamu diampuni, sudahkah Anda terima Tuhan? Karena bagi orang yang sudah percaya dan terima Tuhan, yang penting Immanuel, Tuhan beserta, I don't care. Mau Firdaus, mau sorga yang final, mau tempat transit di mana. Yang pasti saya tahu, orang dalam Yesus itu selamat. Demikian pula orang yang mati di luar Kristus, atau yang mati pura-pura mengenal Tuhan. Kamu berkata, Tuhan, Tuhan, tapi aku tidak mengenal kamu. Hai kamu pembuat kejahatan, enyahlah ke dalam api neraka. Mau di mana kita tahu ujung akhirnya. Binasa. Karena Alkitab berkata, di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, sumber itu, kepada dunia ini, dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya, N huruf besar percaya kepada Yesus Kristus di sini, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Nggak usah kita perdebatannya ke arah orang yang mati binasa itu, kemana dulu mau masuk mana, akhirnya mana, kita semua tahu ujungnya adalah lautan api. Mereka tidak akan bisa keluar lagi. Karena Alkitab berkata, bagi manusia hidup hanya sekali. Lalu penghakiman. Nah pertanyaannya, are you ready? Demikian pula orang yang terima hidup kekal. Saya tidak tahu apakah itu Firdaus atau sorga, apapun namanya. Pokoknya di mana Yesus berada, aku ada di sana. Mati adalah keuntungan jikalau hidup adalah Kristus. Yang penting kan pokoknya saya melek mata di situ. Yesus menjemput saya, antar saya ke Bapa. Ujungnya adalah keselamatan dan kehidupan kekal. Pertanyaannya, Anda di sisi mana hari ini? Atau orang-orang yang Anda kasih, yang Anda cintai itu, keluarga, your loved ones itu. Alangkah baiknya kalau kita forever together, eternally, bersama-sama dalam kekekalan. Pasti beda kan, kalau tidak ada papa nanti suatu hari dalam kerajaan sorga. Kalau tidak ada mama, kalau tidak ada suami. Jikalau pengangkatan aja nggak usah bicara tentang ujungnya. Hidup kekal. Kalau kita diangkat, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis, itu sangkakala berbunyi.
Seperti Paulus katakan, dalam waktu sekejap mata kita diubah ke dalam kemuliaan, dalam tubuh mulia. Kalau waktu itu suamimu tertinggal gimana? Atau jikalau saya bicara dengan suami seseorang di sini, kalau Anda mendengarkan, jikalau Anda tertinggal gimana seluruh keluarga Anda yang sudah sungguh-sungguh dengan Kristus hidup dalam firman, firman hidup dalam mereka diangkat, Anda sendirian bagaimana? Saya tidak takut-takuti, ini semua firman Allah, ini semua fakta kebenaran. Jikalau Anda yang tertinggal gimana sang istri? Atau anak-anak, jikalau seluruh keluarga Anda masuk ke kalahan, sisa anak Anda satu yang masih memberontak. Yang masih menentang Kristus, yang masih anti Kristus. Bagaimana dengan dia? Bagaimana dengan teman Anda? Waktu saya setir liburan itu, kami keluarga, istri anak saya rasa aman. Aman bukan satu mobil, bukan hanya dengan keluarga saya, keluarga besar juga semua dalam Tuhan. Saya rasa aman, kita semua sudah dalam bahtera Nuh. Tidak ada satupun yang berada di bawah kategori air bah. Hukuman Allah. Pray for your loved ones. Jangan lengah. Tuhan sudah mau datang. Kenaikan Tuhan itu bermakna sorga. Juga bermakna bahwa semuanya suatu hari akan diadili. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa buat orang-orang yang kita cintai. Bahkan doakan untuk orang-orang yang tidak kita kenal. Doakan untuk bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, untuk pulau-pulau. Meskipun bukan Anda yang diutus, tapi karena doa air mata Anda, nanti akan ada penuai-penuai yang diutus ke sana. Kita bisa menabur dulu. Amin. Kita lihat ayat-ayat berikutnya. Ayat yang ke-5 dan 6 saja. Kata Thomas kepadanya, enggak kebetulan ya, Thomas yang bertanya. Thomas ini wakil yang indah. Karena Thomas ini sangat relevan dengan kita. Kalau Paulus siapa-siapa gitu rasanya gagah perkasa mereka. Rasanya kita itu nggak bisa mendekati iman mereka. Tapi kalau Thomas, orang ini kira-kira bisa mewakili kami. Lalu Thomas bertanya kepadanya. Pertanyaannya sangat mendarat. Thomas ini kelihatannya memang dia itu lebih banyak mengandalkan otak kirinya. Orang-orang yang terus mainnya di logika. Jadi banyak seperti kita. Semua harus masuk akal. Dia bertanya, Tuhan, kami nggak tahu kemana engkau pergi. Maksud Tuhan apa sih? Kemana? Surga itu gimana? Banyak pertanyaannya seperti anak kecil. Why? Kenapa? Mengapa? Di mana? Apa? Banyak pertanyaannya. Jadi, nah ini aplikasi. Bagaimana kami tahu jalan ke situ? What must I do? Dia sudah 3,5 tahun sama Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus sudah hampir dibunuh di kayu salib. Dalam waktu berapa hari kemudian atau minggu. Kata Yesus kepadanya. Jawaban Yesus ini bermakna dan ini aplikasi untuk kita. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, katakan jalan, kebenaran dan hidup. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Katakan jalan, kebenaran, hidup. Sekarang coba bayangkan kata jalan, kebenaran dan hidup dimulai dengan huruf besar semuanya. J, jalan dengan J huruf besar. Jalan. Kebenaran dan K huruf besar, kebenaran. Dan hidup, hanya huruf besar untuk kata hidup. Kita ngomong dulu yang garis besarnya, garis besar haluan sorga. Oke, sudahkah Yesus menjadi jalan keselamatanmu dengan J huruf besar itu? Sudahkah kita terima Tuhan? Termasuk mereka yang Kristen-Kristenan loh ya. Hanya karena Anda taruh sesuatu di garasi bukan berarti barang itu tiba-tiba jadi kendaraan atau mobil. Hanya karena Anda pernah ke gereja bukan berarti Anda anak Tuhan. Sekalipun Anda dari kecil udah ke gereja bukan berarti tiba-tiba Anda jadi kendaraan. Apakah Yesus adalah jalan keselamatan? Kalau kita cari agama apapun mengajarkan kebaikan. Tapi kalau kita cari keselamatan dalam hidup yang sementara ini sebelum kekekalan, kalau kita mau tahu atas atau bawah, bukan sekedar amal sosial dan semoga diterima. Mau enggak mau, Anda harus mempertimbangkan Yesus Kristus. Mau enggak mau, Anda akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kebenaran, K huruf besar. Sudahkah Anda jadikan firman ini kebenaran, pedoman? Jangan berkata, Alkitab si Alkitab, itu udah kuno. Alkitab bolehlah dibaca sebagai salah satu buku. Kalau gitu kamu huruf kecil dong, K-nya kita. Kebenaran itu K huruf besar. Sudahkah kita menerima bahwa seluruh isi Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu ini adalah kebenaran untuk kita?
Jadikan Alkitab buku pribadimu. Dan buku satu-satunya, buku yang lain itu hanya vitamin tambahannya. Ya kalau sekolah ada textbook, kita harus pelajari sungguh-sungguh kalau mau wisuda. Tapi hidup dan hati itu Alkitab saja. Sudahkah? Atau Anda anggap Alkitab, ini asal-asalan. Miliki suatu tekad untuk menyelesaikan firman. Kejadian Wahyu. Saya sudah 28 tahun hari ini saya berkhotbah. Ini tahun 2020. Saya mengenal Tuhan tahun 1992. Saya ditanya sama anak-anak saya, berapa kali Daddy, Papa menyelesaikan Alkitab. Saya roundkan ke bawah, orang itu kan suka bulatkan ke atas, saya bulatkan ke bawah. Saya nggak ngomong ini sok-sokan. Tapi saya ngomong ini sharing hati ke hati. Kalau saya begitu haus dan juga merasa nggak tahu apa-apa, miskin di hadapan Allah, saya nggak merasa saya itu sudah hebat seperti ahli Taurat, orang Farisi. Enggak, saya terus baca karena saya belum tahu. Saya terus merenungkan karena saya membutuhkan. Kalau 1 tahun saya selesaikan Alkitab 2 kali saja, saya bulatkan ke bawah. 28 kali 2. Sudah 56 kali saya bolak-balik Kejadian sampai Wahyu. Dan saya enggak mau punya ragi Farisi. Saya enggak baca Alkitab supaya saya sok tahu. Saya baca firman supaya saya bisa kritik kiri kanan. Saya baca ini untuk hatiku. Saya baca untuk hidupku. Baru saya sharingkan ke orang lain terang yang saya terima ketika membacanya dan mengalaminya. Sudahkah the Bible is the word of God in your life? Hidup. Ya, jalan keselamatan hidup. Nah, sekarang perhatikan hidup Anda. Apakah hidupmu adalah Kristus? Kecuali hidupmu adalah Kristus, mati bukan keuntungan tapi kengerian. Mati itu hanyalah keuntungan jikalau hidup adalah Kristus. To live is Christ, to die is gain. Death is only gain to those who lives for Christ. Those who live for Him. Kematian itu bukan keuntungan kalau kehidupan itu bukan Kristus. Alkitab mengatakan hidup adalah Kristus, baru mati adalah keuntungan. Oke, sekarang pengertian kedua. Jalan kebenaran dan hidup, tapi dengan J, K, dan H huruf kecil. Thomas kan tanya, bagaimana jalan ke sana? Pertanyaannya mendarat sekali, Tuhan, aku tahu garis besarnya, Engkaulah Mesias, tapi what must I do? Me, aku. Bagaimana, apa yang harus kulakukan setiap hari, setiap saat untuk menuju ke sana? Antara aku dengan sorga ini, aku nggak tahu jalan ke sana. Ini kan lagi dialog sama Yesus, Thomas. Aku nggak tahu jalan ke situ. Untuk aku, ya aku tahu teorinya begitu, tapi untuk saya ini, dari saya sampai ke sana itu, gimana jalannya? Dan Tuhan menunjukkan kepada dia step by step, heart to heart. Langkah demi langkah, hati demi hati. Pertama adalah jalan. Perhatikan jalan hidupmu dengan J huruf kecil. Apakah jalan hidupmu itu benar? Banyak jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Akuilah Tuhan dalam segala jalan, maka akan terlaksanakanlah rencanamu. Jangan sembarangan jalan. Perhatikan jalan hidup kita. Saya suka kata hati-hati dalam bahasa Indonesia. Untuk kita being careful untuk hati-hati, kita perlu double heart. Kita perlu menimbang-nimbang jalan kita. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Perhatikan jalan hidupmu. Apakah jalan hidupmu berkenan? Introspeksi. Evaluasi. Am I pleasing God? Apa yang aku katakan? Apakah ini berkenan pada Allah? Adakah orang yang kucurangi? Hai Sakius di sini. Jalan hidupku itu seperti apa? Jangan terlalu mulu-mulu lihat ke surga. Lihat aja jalan hidupmu dengan J huruf kecil. Kalau jalan hidup kita itu setiap hari sekalipun tidak sempurna, kita mengikut jalan-jalannya Tuhan. Berusaha, kita mengikuti kehendak Tuhan bukan kehendak kita. Jalan yang dia pilih untuk kita bukan seenak gua atau semau sendiri. Saya yakin kalau kita jalan begitu dengan rendah hati sekalipun kita nggak tahu segala sesuatu. Sekalipun kita masih membuat banyak kesalahan di sini dan sana karena kita masih belajar sambil berjalan. Tapi kalau hati kita tulus ikut Tuhan, sungguh-sungguh. Bukan sembarangan. Ya, tapi betul-betul mencari tahu jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Pasti nyampe di sana. Step by step, tiba-tiba someday kita sudah ada di seberang sana dengan aman dan selamat. Dan Tuhan mengulurkan tangan dan berkata,
Welcome home my son. Kebenaran dengan K huruf kecil. Untuk mencari jalan Tuhan gak bisa lepas dari kebenaran. Kita baca seluruh Alkitab itu langsung kejadian wahyu dalam satu hari. Kita bisa mati. Gak berbuat apa-apa lagi. Selain itu bisa meledak nih kepala. Tuhan itu kalau bicara itu teratur. Saya suka baca Alkitab teratur. Tapi Tuhan bicara secara daulat. Saya baca berapa pasal sehari katakanlah. Itu teratur, jadi supaya nggak mut-mutan. Itu membantu saya punya disiplin rohani. Tapi apapun yang saya baca sekalipun teratur, Tuhan bicaranya itu loh bisa improvisasi. Tuhan bicaranya itu loh bisa daulat. Tuhan bicaranya loh itu bisa spesifik, bisa sangat pribadi, bisa sangat istimewa. Yang penting saya hidup bercermin dengan firman. Setiap kebenaran kecil dalam kehidupan saya, itu sebuah pewahyuan atau langkah berikutnya menuju ke sorga. Jalan besar, J huruf besar sudah saya sudah terima Yesus. Jadi saya nggak bergantung jalan kecil, jalan tikus apalagi. Saya nggak perlu sedikit demi sedikit lalu terima tiket saya ke sorga. No, pada hari saya bertobat terima Tuhan tahun 1992, saya tahu nama saya sudah ditulis dalam kitab kehidupan. Dosaku sudah diampuni. Tapi untuk saya hidup dengan Tuhan di dalam dunia, di hidup ini, jalan-jalan dengan J huruf kecil ini, menuntun saya setiap hari closer and closer to heaven. Kadang-kadang Tuhan bicaranya, Philip, ampuni. Itu kebenaran yang saya pertanggungjawabkan dengan K huruf kecil. Jikalau ini K huruf besar seluruh Alkitab ini, pewahyuan lengkap. Tapi kadang-kadang Tuhan memberikan pewahyuan terbatas setiap hari. Memberikan kepada kita cuilan-cuilan roti. Memberikan kepada kita remah-remah yang harus kita pertanggungjawabkan. Setiap kebenaran itu step by step, heart to heart. Jikalau jalan dengan J huruf kecil itu jalan-jalan itu step by step. Kebenaran-kebenaran itu heart to heart. Take to heart. Taruh dalam hatimu setiap perkataan Tuhan. Yang hari ini merema dalam jiwamu untuk dipertanggungjawabkan. Dengan hati demi hati. Satu persatu kebenaran itu Anda pertanggungjawabkan dan hidup di dalamnya. Jalanmu akan semakin dekat dengan Tuhan. It will be closer and closer to God. Jalan kebenaran dan hidup H huruf kecil. Kita tidak usah mikir hidup kekal saja. Pikirkan hidup sehari-hari, kesusahan sehari untuk sehari. Selalu begini loh tiap hari. Tiap pagi saya bangun tidur, saya punya rutin begini. Tuhan, kuserahkan hari ini kepadamu. Today I will walk with you. Hari ini aku akan berjalan denganmu. Malam hari sebelum saya tidur. Bukan doa perpisahan, sebab Tuhan tidak pernah berpisah dengan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi saya pasti ada doa penutupan hari dan saya berkata, Tuhan, ya Tuhan, hari ini semua yang terjadi di hidupku, ajarku menyadari kau sertaku, kuserahkan semua penyesalan, semua kebanggaan ke dalam tanganmu. Saya tutup hari itu. Saya memperhatikan hidup saya dalam skala daily. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan, itu lifetime, seumur hidup. Tapi kita yang penting fokus matanya hidup sehari-hari. Kesusahan sehari hanyalah untuk sehari. Every day live for Jesus. Udah, saya seumur hidup ini akhirnya kita cuma hidup sehari. Besok saya bangun lagi, saya hidup sehari. Besok lusa, saya hidup sehari. Tanggung jawab saya hanya mempertanggungjawabkan hidup setiap hari, sehari sekali. Every night, setiap malam saya berjumpa dengan Tuhan di hati dan berkata, Lord, how have I lived today? Tolong evaluasi. Aku berdoa, aku belajar itu, aku belajar ini. Ampuni aku kurang di sini. Terima kasih untuk pertolonganmu dan semua keberhasilan. Aku berikan kemuliaan. Gampang kan? Orang bisa hidup 80 tahun. Tapi sungguhan terasa hidup hanya sehari saja. Kalau kita mempertanggungjawabkan sehari-hari dengan Tuhan. Gitu loh caranya mau masuk ke surga. Kalau sudah terima Yesus. Perjalanan kita itu sederhana. Step by step. Every truth by truth, setiap kebenaran, heart to heart. Dari khotbah kita dengar, kita pertanggungjawabkan. Dari renungan kita pertanggungjawabkan, heart to heart. Dan day by day, setiap hari. Tiba-tiba tanpa disadari, kita melek mata. Suatu hari kelak, kita sudah berada di rumah Bapa selama-lamanya. Surga tidak jauh, dan surga tidak ada di bawah kaki ibu. Surga itu sebuah perjalanan ke sana. Hidup setiap hari dalam Kristus. Kita semua niscaya oleh kasih karunia Allah akan sampai ke sana. Praise the Lord. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan.
Mari kita semua sama-sama menghadap Tuhan sekali lagi. Terima kasih Bapa. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Yesus Tuhan, mari kita rayakan kenaikan Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Mari kita angkat tangan kita undang Roh Allah bekerja. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, mari lawat umatmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Oh, surahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, sebab gereja-Mu pun
Saudara, saya tergerak untuk mendoakan baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh atau berbahasa lidah. Apalagi hari-hari ini kita semakin membutuhkan pendoa syafaat, bahkan di rumah-rumah. Bukankah tadi saya katakan, adakah seseorang yang Anda kenal yang belum terima Tuhan? Kita bisa secara efektif menjadi pendoa syafaat mereka dulu, menabur dengan air mata dan berdoa tepat guna. Bagaimana kita bisa berdoa buat papa mama, orang tua, kita nggak tahu duduk permasalahan mereka. Roh Kudus akan membantu dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan bahasa manusia, Roma 8. Dan kalau kita menerima kuasa Roh Kudus, kalau kita menerima Roh Kudus, kita akan menerima dunamos atau kuasa, dan kita akan menjadi saksinya di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung dunia. Yang membuat Petrus menjadi berani adalah baptisan Roh Kudus itu. Membuat saya juga menjadi berani. Saya dulu adalah seorang yang sangat pemalu, gagap pula, tidak bisa bicara. Bukan berarti kita akan jadi pengkhotbah. Tapi baptisan Roh Kudus ini adalah baptisan kesaksian. Bukan cuma doa syafaat saja. Memang kadang-kadang kita tidak ngerti bahasanya. Memang seharusnya tidak segala sesuatu yang kita doakan kita perlu pahami waktu kita bicara kepada Allah Bapa. Supaya kita nggak tahu rahasia orang terlalu banyak. Apalagi untuk mendoakan masa depan, mana kita tahu bahasa-bahasa kita yang klise. Paling keluarnya begini, Tuhan kasih kami masa depan penuh pengharapan. Sehat-sehat saja, semuanya baik-baik, jalan lancar. Doa gitu semua orang juga bisa. Tapi kalau doa spesifik sebelum sesuatu terjadi, otak kita nggak bisa terima. Tapi roh kita menangkap sinyalnya. Itulah sebabnya bahasa roh. Ketika kita dengungkan dalam doa untuk berdoa syafaat dan untuk menyembah, kita tidak perlu tahu artinya. Itu kode rahasia. Kuncinya gampang. Minta. Yesus berkata, barang siapa percaya bahwa yang dikatakan kitab suci adalah untuk dirinya. Dan barang siapa haus, dia bisa minum dari aku, dari dalam dirinya, dari batinnya akan keluar aliran-aliran sungai kehidupan yang memancar sampai kekekalan. Saya butuh karunia berbahasa roh adalah satu karunia, bukan untuk diperdebatkan antara denominasi gereja. Tapi ini adalah tool dari Tuhan. Tool dalam hidup yang gak sempurna ini, sebuah tool supranatural atau sebuah alat untuk kita bisa gunakan. Bukan hanya bersaksi, tapi juga untuk berdoa. Kuncinya hanya minta. Maka engkau akan menerima. Cari, engkau akan mendapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan. Saya tidak bisa ajarkan bahasa lidah. Karena itu karunia. Dan ini tanda orang percaya, mereka akan bicara dalam bahasa baru bagi mereka. Dan ketika Pentakosta terjadi, maka murid-muridnya berbahasa lidah. Sekalipun bisa diartikan karena itu berujung khotbah. Tetapi sekalipun yang kita tidak mengerti bahasanya, kalau itu adalah doa syafaat, kita butuh karunia glosolalia. Karunia berbahasa roh ini. Untuk kita berdoa. Saya kok yakin ada banyak orang yang belum menerima karunia ini. Bukan berarti Anda tidak punya Roh Kudus. Bukan berarti begitu. Tapi ini ada sebuah karunia, a gift for the church, for the New Testament church, untuk gereja perjanjian baru sebelum diangkat di awan-awan, untuk bisa efektif dalam penginjilan. Untuk bisa efektif dalam doa syafaat. Siapa yang mau, kita bisa meminta pada Tuhan. Tuhan tidak memberikan ular atau kalajengking. Ketika kita minta Roh Kudus, Dia nggak kasih kita batu. Bapa memberi roh Allah. Roh Kudus kepada barang siapa meminta kepadanya. Saya tidak bisa ajari Anda berbahasa roh. Tapi saya bisa ajari Anda untuk beriman menerimanya. Saya bisa tuntun Anda berdoa. Begini caranya. Saya tuntun Anda selangkah, sekalimat demi sekalimat. Anda ikuti dengan keras. Tidak usah peduli, jangan takut orang di kiri kanan. Nanti Anda ikuti ketika saya berkata amin dalam nama Yesus, amin. Kita semua akan berbahasa roh dan menyembah dalam Roh Kudus bersama-sama. Waktu itu Anda akan ketularan. Waktu itu akan tercurahkan lidah-lidah api yang tidak kelihatan di atas setiap kepala yang meminta. Anda akan berbicara dalam bahasa baru seperti Markus 16 nubuatkan. Mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka, tanda orang percaya. Ulurkan tanganmu ke depan sini. Ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus saya haus. Tuhan Yesus saya haus. Tuhan Yesus saya lapar. Tuhan Yesus saya lapar. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Penuhi aku dengan Roh Kudus. Baptiskan saya Baptiskan saya dengan Roh Kudus. Dengan tanda berbahasa roh
roh, atau berbahasa lidah. Saya ingin berdoa Saya ingin berdoa secara supranatural. secara supranatural. Saya ingin menjadi saksimu Saya ingin menjadi saksi sampai kemana-mana. Sampai kemana-mana. Saya ingin terima keberanian Saya ingin terima yang keberanian ilahi dari Tuhan. yang ilahi. Tuhan, saya meminta, Tuhan, saya meminta saya beriman menerima. Saya beriman menerima. Di dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. baptiskan aku Baptiskan aku dengan Roh Kudus sekarang. dengan Roh Kudus sekarang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Are you ready? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Anda siap? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Siga bara bara gabaya sana na bara. Ina nama ya la baya so. Siga bara la baya sana na bara 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 bara. Siga bara 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 gabaya bara bara bara. Siga bara bara ya la bara gaya sana na bara bara bara. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Terima Roh Kudus. Siga bara bara gabaya bara bara. Ina la baya sana na bara gabaya bara bara. Siga bara 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 sana na bara bara. Ina la baya sana na baya so. Ina la baya sana na baya se. Jangan berhenti, jangan berhenti, jangan berhenti. Siga bara bara gabaya bara baya so. Siga la baya sana na baya se. Ina bara bara gabaya bara gabaya bara. Siga bara 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 bara. Roh Allah yang hidup, Roh Kudus, kami memerlukan-Mu. Roh yang Maha Tahu, Roh yang Maha Kuasa, Roh yang Maha Hadir, dicurahkan atas gerejanya. Orang magamaya sana na magamaya se, ina magamaya sana na magamaya. Siga magamaya bara. Terima Roh Kudus, terima dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Siga bara bara gabaya bara 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 bara. Siga bara bara gabaya bara 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 bara. Ina la bara 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 sana la bara 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 bara. Jangan berhenti. Come on, come on. Siga bara bara gabaya bara bara gabaya bara bara. Ina bara bara gabaya bara bara sana la bara. Siga bara bara gabaya bara bara se. Ina bara bara gabaya sana la bara. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya, haleluya. Tetap diangkat tangannya. Sebentar lagi kita akhiri ibadah. Saya melihat ada satu anak muda, seorang pria yang kurus, krempeng sekali, udah 1 tahun lebih selalu berbaring di ranjang. Sesuatu terjadi dengan paru-parunya, tuberkulosis atau semacam itu. Saat ini Roh Kudus sedang masuk ke paru-parumu, menyembuhkanmu. Engkau akan segar dalam waktu sekejap ini, mulai berdiri di dalam nama Yesus Kristus dan mulai berjalan. Tapi berapa hari lagi, 3 hari lagi, pencobaan akan tetap datang, Anda akan lemas lagi, karena sudah lama berbaring di ranjang. Anda perlu exercise your body, perlu untuk bisa mengolah ragamu supaya kembali kuat. Setan akan membuatmu ragu, di masa-masa tenaga Anda mulai pulih pelan-pelan. Tapi tetap pegang firman, Tuhan bicara kepada Anda sekarang. Ada satu orang yang pernah jatuh dulu, kena ke tulang ekornya. Dan selalu sakit di bagian itu sudah lama, sekian lama ini maksudnya. Belum terlalu lama, sudah sekian lama ini. Dan penglihatan Anda pun mulai kabur. Anda curiga apakah karena itu, Anda belum ke dokter. Tapi Tuhan menyembuhkanmu sekarang, penglihatanmu mulai hari ini kembali di dalam nama Yesus Kristus. Dan area tempat sakit itu Tuhan angkat rasa sakitnya. Dan banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan saat ini, Tuhan bukakan hati seperti Lydia, diam-diam menerima Yesus. Namun saya mau ucapkan doa, tolong dilanjutkan nanti dengan keluarga-keluarga. Kalau ada anggota keluarga Anda di rumah-rumah yang belum terima Tuhan, segera tuntun mereka, beri mereka Alkitab atau pinjamkan Alkitab Anda. Kalau Anda punya lebih, kasih mereka yang satunya.
Dan nanti kalau segera gereja sudah mulai ibadah normal kembali, cepat datang untuk dibaptis di sini. Mari kita semua angkat tangan kita. Tuhan Yesus, selamatkan Lydia itu Tuhan. Seperti Paulus ketika bicara, tiba-tiba ada iman di hatinya. Aku tahu saat ini sekalipun tidak perlu kutuntun dalam doa untuk menerima Tuhan, hati mereka sudah percaya. Tuhan selamatkan setiap orang. Yang penting itu Tuhan, satu persatu ya Tuhan Yesus, mengalami jalan kebenaran dan hidup dari Engkau. Terima kasih Bapa Sorgawi, terpujilah namamu untuk hari kenaikan ini. Kami bersyukur kami bisa ibadah lewat online, tidak ada jarak dalam hadirat Allah. Sekarang semua jemaat, mari kita angkat tangan. Terimalah berkat dari Allah Bapamu di sorga, Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang siang malam bersyafaat bagi orang-orang percaya. Dan terimalah urapan kuasa dari Allah Tritunggal pribadi ketiga, Allah Roh Kudus sahabat kita sejati, menyertaimu dari sekarang hingga suatu hari kita diterima di alam sorgawi. Tuhan menuntunmu tiap hari dalam jalan-jalannya. Pergilah, pulanglah, beraktivitaslah di rumah, jadilah berkat bersama dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. God bless you.